Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Nah, kali ini kita kasih tutorialnya ataupun ilmu-ilmu seputar YouTube di pertengahan hutan ini ya guys ya. Nah, di video kali ini saya ingin ngebahas bagaimana cara untuk menyeting video kita supaya video kita itu banyak yang nonton guys. Nah, bagaimana caranya guys? Kalian simak video ini sampai habis teman-teman. Karena ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi aku seputar YouTube teman-teman, yang aku explore ke dalam channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini teman-teman. Nah, kita coba pakai kamera ke ini ya, ke depan aja kali ya, enaknya ya. Oke guys, kita pakai kamera depan aja ya guys, supaya kita bisa sambil ngelihat suasana ya guys, suasana. Ini pagi ya guys, aku pagi-pagi aku jalan-jalan kayak gini guys, tuh lihat di seputar hutan guys. Nah, kalian simak ilmu kali ini guys, ilmu untuk mendapatkan penonton lebih banyak ketika kita upload video guys. Ketika kita upload video, kita harus tentunya setting terlebih dahulu ketika upload video guys. Bagaimana cara menyetingnya teman-teman? Untuk menyeting video-video yang akan kita upload ke YouTube, tentunya harus benar-benar kita riset dengan otak kita, dengan pemikiran kita teman-teman ya. Bagaimana cara agar kita bisa rame penontonnya. Nah, karena dari pengalaman ini guys, aku sering banget bilang sama teman-teman semuanya, terutama buat para subscriber pemula teman-teman. Itu karena sering banget gitu kita mengalami kendala ketika kita sepi, mendapatkan penonton itu sepi. Ketika kita susah banget untuk mendapatkan viewer gitu teman-teman. Nah, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan ketika kita upload video itu langsung banyak penontonnya gitu. Nah, caranya gini teman-teman. Ketika kalian upload video, kalian setting terlebih dahulu teman-teman. Setting terlebih dahulu video yang kalian upload itu. Jadi kayak semacam, misalkan video kalian udah diedit nih. Misalkan video kalian udah direkam gitu ya. Udah direkam pakai HP atau pakai apa gitu. Itu otomatis nama ataupun judul video tersebut itu masih bawaan guys. Atau masih bawaan HP gitu, masih bawaan. Ketika kalian ekspor videonya atau edit videonya, itu masih bawaan video kalian gitu. Masih bawaan kayak semacam bawaan aplikasinya gitu teman-teman. Contoh misalkan ketika kita rekam video ini ya, video ini tuh langsung namanya tuh misalkan 45 gitu, terus video titik mp4 gitu. Nah, ketika kita masukkan di aplikasi edit video, contoh misalkan aplikasi InShot gitu ya, ataupun KineMaster gitu ya. Nah, kita setelah edit setelah edit menggunakan KineMaster, tentunya setelah hasil ekspor itu, hasil render itu otomatis masih bawaan namanya, nama videonya gitu teman-teman. Ataupun nama detail video tersebut kayak semacam misalkan 794 KineMaster ataupun InShot 123 berapa gitu ya. Nah, makanya kita sebelum upload video itu harus disetting dulu teman-teman. Harus disetting dulu yang namanya dirubah nama video gitu teman-teman. Jadi kita misalkan pengen upload video mancing nih, nama videonya kita rubah dulu. Video mancing itu menjadi misalkan mancing dapat ikan besar gitu. Nah, setelah kita rubah nama videonya, baru kita siapkan untuk upload video. Ketika kita upload video, kita jangan dulu kita siapkan dulu yang namanya reset video teman-teman. Reset video itu bagaimana? Reset video itu kita siapkan judul yang teman-teman kira-kira bisa bisa memancing orang gitu teman-teman. Bisa memancing orang dan bisa membuat orang itu penasaran untuk nonton video kita gitu teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya kita itu benar-benar harus meriset judul. Nah, judul yang pas itu buat video kita itu apa gitu teman-teman. Nah, setelah judul sudah kita misalkan judulnya udah ketemu nih, misalkan judulnya mendapatkan ikan besar banget gitu di lokasi ini gitu. Nah, kemudian kita riset lagi deskripsinya. Ingat, karena di luar sana banyak banget teman-teman yang mengabaikan namanya deskripsi itu teman. Kita banyak banget di luar sana yang mengabaikan yang namanya deskripsi. Banyak banget yang nggak isi deskripsi, banyak banget yang nggak isi banyak banget yang ada awalnya yang nggak isi namanya deskripsi. Karena deskripsi itu penting banget teman-teman. Pentingnya bagaimana? Dengan mengisi deskripsi kita ketika kita upload video, ataupun deskripsi video kita ketika upload video, itu adalah hal penting untuk memancing rekomendasi YouTube teman-teman.
rekomendasi YouTube itu datangnya sebenarnya dari deskripsi teman-teman, karena di dalam deskripsi tersebut itu akan ada yang namanya kata kunci. Makanya saya selalu bilang, ketika kita isi deskripsi, isilah kata kunci seperti kayak semacam pagar, tag gitu ya, kayak semacam tag itu, pagar terus kata kunci apa, misalkan pagar mancing ikan, terus spasi lagi pagar ikan besar, terus spasi lagi pagar lokasi mancing gitu ya, terus spasi lagi pagar, terus apa gitulah, pokoknya kita kumpulkan kata kunci di situ menggunakan kata pagar teman-teman. Nah, jangan lupa deskripsinya. Bagaimana cara untuk mengisi deskripsi? Mengisi deskripsi itu kita harus benar-benar jelaskan video tersebut teman-teman. Jadi video itu kita jelaskan, video itu tentang apa, kita ungkap semua melalui deskripsi tersebut teman-teman. Nah, itu akan memancing yang namanya rekomendasi video teman-teman. Itu akan memancing apa namanya, algoritma YouTube agar bisa memberikan video kita cepat mendapatkan rekomendasi gitu teman-teman ya. Nah, kemudian setelah judul udah, deskripsi udah, kalian siapkan yang namanya thumbnail teman-teman. Thumbnail itu penting banget. Thumbnail itu adalah foto ketika foto di depan video kita, ketika video kita muncul di beranda, thumbnail kita dibuat secara menarik teman-teman. Buatlah thumbnail itu secara menarik. Banyak kok sekarang aplikasi-aplikasi, kalian bisa cari di Play Store itu kayak semacam aplikasi edit video, edit foto gitu kan. Itu banyak banget yang bisa membuat thumbnail gitu teman-teman. Buatlah thumbnail itu secara kira-kira benar-benar menarik, meskipun thumbnail kita nggak semenarik thumbnail kita nggak semenarik kayak udah profesional gitu. Setidaknya kita isi yang namanya thumbnail itu dengan kata-kata yang menarik teman-teman ya. Karena itu penting banget. Soalnya ketika video kita muncul di beranda YouTube, itu akan muncul yang namanya thumbnail kita. Makanya agar kita membuat thumbnail yang menarik itu bagaimana? Kita riset lagi teman-teman ya. Bisa menggunakan gambar ataupun part-part di mana menurut kita itu menarik banget gitu kan. Terus kita kasih aja tulisan, kasih aja judul gitu teman-teman. Kasih aja tulisan yang benar-benar bikin menarik gitu teman-teman. Nah, setelah thumbnail udah, kita masuk ke bawah lagi, masih dalam editing ya. Itu cek lagi kategori teman-teman. Kategori itu penting banget. Kategori itu buat apa? Kategori itu untuk menyesuaikan video kita. Kayak semacam misalkan video vlog ataupun video tutorial gitu, itu masuk untuk blog dan orang, misalkan sains dan teknologi, ataupun misalkan video kalian tentang musik, ya kalian masukin aja kategori tersebut tentang musik gitu teman-teman. Seperti itu ya. Itu sangat penting sekali. Kemudian setelah tag kategori sudah diisi, pergi ke bawah lagi, kalian di situ ada tag teman-teman. Tag itu adalah kata kunci teman-teman. Kata kunci di situ adalah penting banget tuh. Kata kunci yang benar-benar kita masukkan secara ataupun sesuai dengan video kita. Misalkan video kita tuh seputar mancing gitu. Tentunya kita isi video tag tersebut dengan kata kunci seperti mancing gujarap gitu, seperti umpan pancing, seperti ikan besar ataupun mancing hoki dan lain sebagainya. Kita isi tersebut yang kayak gitu teman-teman. Hal-hal yang kayak gini ini teman-teman, yang banyak banget dihiraukan oleh para YouTuber pemula teman-teman. Ketika kita upload video ngasal aja gitu. Ketika kita upload video nggak mentingin deskripsi, nggak mentingin kata kunci gitu teman-teman. Karena itu adalah hal yang penting untuk mendapatkan penonton teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman rajin riset deskripsi ketika kita upload video, penonton kalian akan semakin meningkat dan semakin bertambah teman-teman. Dan disitulah penonton YouTube kalian akan makin stabil teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita harus rajin-rajin setting video ya. Ini udah kayak mau penelusuran aja ya. Oke, kita sambil jalan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Informasi seputar ilmu YouTube dari saya tentunya mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe kalian boleh. Yang ingin bertanya kalian juga boleh silakan di channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini teman-teman ya. Channel ini akan mengedukasikan ataupun selalu memberikan ilmu-ilmu seputar YouTube teman-teman, seputar YouTube buat kalian semuanya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.